Apa kabar nanti terkait dengan PPG? Gimana nanti terkait dengan pelatihan guru? Bagaimana Relevan. kemudian ketika TKA ini dijadikan bobot di dalam seleksi SNBP, SNBP. Pak Menteri, Pak Wamen, Bu Sekjen, dan seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang saya hormati. Terima kasih tadi Pak Menteri sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan evaluasi 2025 dan rencana di 2026. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan dari fraksi PKS. Pertama terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Nah, secara substansi program saya kira ini bagus, namun perlu memang dipersiapkan betul terkait dengan kesiapan, ketersediaan PAUD sampai ke desa-desa. Gitu. Mungkin kalau di skala kota ini sudah banyak, walaupun untuk PAUD negeri ini masih sangat-sangat sedikit. Jadi PAUD ini masih banyak diselenggarakan oleh masyarakat. Contoh saja di Surabaya, yang namanya TK negeri ini mungkin hanya satu dua dari semuanya. Sementara TK ini juga membutuhkan pembiayaan operasional. Nah, ini bagaimana kemudian ketika ada regulasi terkait dengan wajib belajar 13 tahun, kemudian ketersediaan satuan pendidikannya, utamanya nanti kalau sampai ke desa-desa seperti apa. Baik itu eh, yang nantinya akan menjadi beban bagi orang tua, termasuk juga kesiapan terkait dengan SDM, kemudian sarana prasarana. Oleh karena itu ada usulan rekomendasi bisa dilakukan semacam unit sekolah baru PAUD begitu. Ini mungkin nanti perlu, walaupun mungkin setiap wilayah akan berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi ini saya kira perlu dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat pada hasil capaian realisasi di 2025, memang bagus ya, di angka 98,66%. Hanya saja kalau kita melihat dari total anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencapai 62,27 triliun, itu hampir separuhnya itu dari ABT. Ya, artinya dari alokasi apa namanya anggaran belanja tambahan. Nah, ini untuk 2026 apakah juga akan seperti ini pola skemanya? Kemudian kalau misalkan ABT itu nanti tidak ada bagaimana? Gitu. Ini plan yang harus disiapkan juga. Contoh misalkan terkait dengan peningkatan revitalisasi dengan jumlah 60.000 gitu. Ini anggarannya sudah ada belum? Seperti itu. Jadi anggaran yang masih menyandarkan kepada ABT ini tampaknya perlu dilakukan apa namanya perbaikan gitu ya, agar kemudian anggaran itu semestinya direncanakan berbasis pada kebutuhan real. Selanjutnya terkait dengan efisiensi ini baru kita tetapkan APBN sudah masuk bulan Januari belum selesai sudah ada informasi efisiensi ya. Jadi efisiensinya ini bahkan di Dirjen GTK itu mencapai 27% dari 4,1 triliun menjadi 3 triliun. Nah ini pertanyaannya apa kabar nanti terkait dengan PPG, gimana nanti terkait dengan pelatihan guru, bagaimana kemudian pengembangan kompetensi, karena setahu saya ketika pembahasan anggaran di 2025 kemarin, Pak Menteri menyampaikan PPG akan kita tingkatkan, kita akan selesaikan itu di 2026 sehingga jumlah guru yang akan mengikuti akan semakin meningkat. Nah, ini ternyata ada pengurangan 1 triliun di 2026. Selanjutnya Bapak Menteri dan seluruh jajaran,
terkait dengan infrastruktur pendidikan di wilayah bencana. Ini tadi sudah ada 5 triliun tadi yang menjadi defisit. Sudah ada belum ya terkait dengan semacam satuan tugas percepatan renovasi sekolah di wilayah bencana? Gini, karena memang kalau Komisi 4 banyak bicara tentang bagaimana pertanian, perkebunan itu juga perlu mendapatkan perhatian. Kemudian di komisi lain juga seperti itu. Bahkan kalau di Komisi 10 tentu kita bicaranya pendidikan. Nah ini sampai berapa waktu gitu ya? Dari sekian sekolah yang terdampak, kemudian bagaimana timelinenya sampai kemudian selesai. Ini secara detailnya seperti apa gitu terkait dengan ini masih bicara infrastruktur, belum lagi nanti bicara kesiapan mereka nanti untuk masuk ke sekolah setelah lulus, kemudian anak-anak yang sekarang kelas 12 untuk menyiapkan nanti dia masuk ke perguruan tinggi ya. Ini sangat detail sekali. Saya mengusulkan agar ada persoalan yang didetailkan, kemudian solusi-solusinya itu sangat sangat konkret gitu untuk kemudian dikawal oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian terkait dengan TKA. Mungkin nanti boleh dia mungkin menambahkan karena beliau sangat konsen di sini. Jadi TKA ini Pak, sebenarnya targetnya itu lebih berbasis apa ya? Apakah evaluasi siswa ataukah evaluasi kualitas pendidikan di ranah sekolah ataukah kualitas guru dalam konteks pengajaran ataukah kualitas dari kurikulum itu sendiri atau bagaimana? Kalau kita lihat pada angka TKA ini masih sangat jauh ya. Saya nggak tahu apa menurut kementerian angka-angka ini sebenarnya angka-angka yang menyenangkan, angka-angka yang biasa saja atau yang bagaimana? Contoh misalkan matematika rata-rata di 35,35, bahasa Indonesia di 54,21, geografi di 69,22, ekonomi ada di angka yang juga jauh ya 31,20. Kemudian yang bahasa Indonesia lanjut di 67,20. Kemudian ada bahasa asing ya Korea misalkan di 24,74, kemudian Jepang di 55,73. Hampir tidak ada yang di angka di atas 73. Itu aja nggak ada. Apalagi di 80, 85 dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan masih seperti ini, apakah relevan ketika TKA ini dijadikan bobot di dalam seleksi SNBP gitu. Belum lagi nanti rencana ketika untuk anak kelas 6 sama kelas 9 saat ini, itu kan nanti bisa jadi mau dijadiin bobot untuk masuk ke tingkat selanjutnya. Berapa persen bobot itu kan sampai sekarang juga belum ada. Nah, ini perlu dipertimbangkan kembali Pak terkait dengan dimasukkannya nilai TKA ini pada proses seleksi ke jenjang yang lebih tinggi. Terakhir adalah terkait dengan data kekerasan di lingkungan sekolah. Dari data Federasi Serikat Guru Indonesia di tahun 2025 itu ada 60 kasus kekerasan. Dengan korbannya ada 358. Ada pelakunya 126. Walaupun kita tidak hanya melihat pada angka-angka ini, tapi sebenarnya satu kasus pun mestinya tidak boleh terjadi. Kita sudah mendengar tentang sekolah ramah anak, kemudian juga banyak hal yang sudah dilakukan. Saya kira ini tentu perlu mendapatkan perhatian ekstra, pelibatan orang tua juga penting, kemudian juga lingkungan digital ini juga sangat penting untuk kemudian teredukasi, bisa bersinergi juga dengan Kementerian Komdigi ya terkait dengan konten-konten yang membahayakan buat anak. Saya kira seperti itu. Ini tentu perlu mendapatkan perhatian apalagi sekarang lagi viral ya terkait dengan chat grooming ya. Yang salah satunya juga bisa dilakukan oleh warga yang ada di sekolah walaupun juga bisa dilakukan oleh di luar sekolah. Saya kira itu Bu Ketua beberapa hal yang saya sampaikan dari fraksi PKS. Semoga di 2026 ini jauh lebih baik dari apa-apa yang sudah dilakukan di 2025. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya bacakan Bu, nanti kalau ada revisi teman-teman ya kita per poin ya. Jadi, tapi intinya ya, intinya ya, intinya ada serapan sebesar 96,79% dari total pagu 64,3 triliun, sekaligus mengapresiasi nilai kinerja anggaran 2025 yang berada pada kategori sangat baik, serta indeks kepuasan pemangku kepentingan yang terus meningkat setiap tahun. Waduh, jadi ikut bangga kita Pak Menteri. Dua, Kemendikdasmen Republik Indonesia memastikan penjabaran Renstra Kemendikdasmen RI tahun 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan nasional serta memprioritaskan pemerataan layanan pendidikan melalui percepatan wajib belajar 13 tahun, penguatan pendidikan inklusif, layanan khusus, kurung di wilayah bencana, dan pendidikan kesetaraan khususnya pada wilayah 3T atau marginal dan kelompok rentan. 3. Kemendikdasmen RI meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas anggaran tahun 2026, termasuk mitigasi dampak efisiensi anggaran agar tidak mengurangi layanan prioritas. Kurung PIP, tunjangan guru, revitalisasi sekolah, afirmasi atau inklusi, penanganan anak tidak sekolah, dan penguatan mutu pembelajaran. Kurung tutup. 4. Kemendikdasmen RI melakukan evaluasi terus-menerus kebijakan guru yang mencakup penataan dan pemerataan distribusi guru, peningkatan kualifikasi dan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran, serta penguatan kesejahteraan dan perlindungan profesi guru, ASN maupun non-ASN, termasuk memastikan belanja tunjangan dan PPG berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. 5. Kemendikdasmen RI memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun melalui penanganan terpadu terhadap anak putus sekolah, buta huruf, dan ketimpangan akses layanan PAUD, sekaligus mempercepat penataan tata kelola pendidik PAUD. 6. Kemendikdasmen RI melakukan percepatan revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana satuan pendidikan dengan prinsip tepat sasaran, transparan dan akuntabel, serta memprioritaskan sekolah dengan tingkat kerusakan berat atau sedang, daerah rawan bencana, dan wilayah dengan kesenjangan layanan tinggi. 7. Kemendikdasmen RI mengevaluasi hasil pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai instrumen pemetaan dan penguatan mutu pembelajaran, serta memastikan TKA tidak menjadi beban baru bagi peserta didik dan tidak menimbulkan ketimpangan akibat perbedaan kesiapan satuan pendidikan, akses sarana, maupun kondisi sosial ekonomi. 8. Kemendikdasmen RI memperkuat strategi penanganan pendidikan di daerah bencana melalui penyusunan standar layanan pendidikan darurat dan pemulihan pembelajaran, termasuk dukungan sarpras, dukungan psikososial peserta didik, serta mekanisme pembelajaran alternatif agar layanan pendidikan tetap berjalan. 9. Kemendikdasmen RI melakukan koordinasi lintas kementerian atau lembaga bersama Kementerian PPN, Bappenas RI, Kementerian Keuangan, BNPB, serta kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait guna memastikan pemenuhan kekurangan pendanaan pemulihan layanan pendidikan pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, itu poin-poin catatan, dan ada poin C dalam rangka persiapan dan kesiapan pelaksanaan tahun anggaran 2026, maka Komisi 10 DPR RI memandang perlu dilakukan rapat lanjutan dalam bentuk RDP. Komisi 10 menyampaikan juga pada hari ini surat-surat aspirasi dan pengaduan masyarakat bidang Dikdasmen yang diterima pada masa persidangan 2 dan 3 tahun sidang 2025-2026 sebagaimana terlampir untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.